Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menggandakan uang. Seperti apa sih yang namanya menggandakan uang itu, supaya Anda semua tidak tertipu nggih dulur. Monggo disimak sampai selesai. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mudah-mudahan video saya ini bisa ditonton oleh orang-orang yang bijak dan bisa berpikir dengan jernih ya. Karena banyaknya berita mengenai dukun yang menggandakan uang. Kali ini saya akan menjelaskan seperti apa sih menggandakan uang itu sebenarnya. Banyak orang terhimpit masalah ekonomi, gelap mata, dan permasalahan hidup lainnya, sehingga berpikir bahwa dengan cara instan menggandakan uang membuat mereka berbondong-bondong mencari dukun supaya uang mereka berlipat ganda. Jadi untuk dulur-dulur semua, di sini saya akan menjelaskan bahwa menggandakan uang itu sebenarnya itu seperti apa, supaya Anda semua tidak tertipu nggih dulur. Jangan pernah percaya walaupun itu terlihat mata. Logikanya dulur, kalau Anda mendatangi seorang dukun ya untuk menggandakan uang, yang mana dari uang contohnya 1 juta menjadi 2 juta. Anda menyaksikan sendiri uang itu memang berlipat ya, ada. Di sini mungkin Anda sudah terfokus karena melihat memang kenyataannya uangnya itu memang ada, jadi Anda percaya begitu saja. Gini dulur, logikanya ya. Memang sesuatu kita itu hidup itu berdampingan ya, antara yang gaib dengan yang nyata. Tapi saya beritahu ini dulur ya, logikanya gini. Dukun itu kan dibayar ya, cari uang juga ya, butuh makan juga. Nah, kalau dukun saja bisa dibayar untuk menyandat orang, mencelakai orang, yang mana resikonya itu lebih besar. Kok mengaku bisa menggandakan uang? Lah, logikanya gini, daripada menggandakan uang orang lain, bukankah lebih baik menggandakan uangnya sendiri atau keluarganya atau saudaranya? Baik, kalau mengatakan gak iso dingge awake dhewe, syaratnya kudu kanggo wong liya, kan bisa untuk saudaranya, untuk keluarganya. Beda loh dulur ya, menggandakan uang dengan pesugihan. Kalau pesugihan itu Anda hanya disarankan ritual-ritualnya, nanti resikonya Anda sendiri yang menanggung. Tapi kalau yang namanya menggandakan uang itu jelas itu bisa trik dan tipuan nggih. Kalaupun ada benar, sini saya kasih tahu. Cara menggandakan uang yang pertama, uang itu sudah disiapkan sebelumnya dan Anda tidak tahu di mana meletakkannya, sehingga pada waktu itu ketika Anda melihat uang itu ada ya, itu menggunakan trik atau sulap. Sebelumnya sudah dipelajari nggih dulur. Kalau saya tidak bisa mempraktekannya karena saya bukan pesulap. Jadi ketika Anda melihat itu kecepatan tangan dan trik ya yang digunakan ketika Anda melihatnya. Kedua, itu menggunakan ilmu sihir yang mana tipuan mata. Di situ memainkan halusinasi Anda. Ketika Anda diajak untuk berfokus, maka sihir itu dimainkan. Yang mana ketika terlihat seperti menjulurkan uang, tapi ternyata itu sebenarnya tidak. Itu halusinasi Anda ya, karena di situ Anda sudah masuk dalam kuasanya ya. Beda dengan orang yang tidak fokus dengan apa yang diperagakannya, sehingga tidak bisa dikuasai pikirannya, sehingga apa yang dilakukannya itu bisa terlihat. Itu bukan uang, bisa saja itu daun, kertas, atau bahkan tidak ada apa-apanya ya. Jadi menggunakan ilmu sihir. Kemudian yang ketiga, ini bisa menggunakan bantuan jin, yang mana dukun ini bekerja sama dengan jin ya. Jin memang memiliki kekuatan yang mana bisa memindahkan barang. Bisa saja uang tersebut dari brankas atau dari almari kemudian dipindahkan nyata-nyata di depan Anda sehingga terlihat uang itu terganda. Kemudian pasti Anda akan menyangkalnya, Mbak, kalau dilihat itu biasa orangnya, mana mungkin punya uang sebanyak itu untuk menggandakannya. Dulur, pasien itu nggak hanya 1 2 loh ya.
yang ditarik uangnya itu nggak 1-2. Dijanjikan uang ini akan digandakan pada tanggal sekian ya, misalkan yang nggak secara langsung. Nah itu bisa saja uangnya dikumpulkan dulu, kemudian nanti Anda store-nya misalkan 1 juta, nanti jadi 2 juta, beneran nyata karena itu untuk menarik Anda. Tapi kalau sudah dalam nominal yang banyak, wis jenengan enteni bener apa ndak. Karena hal ini ya sudah saya amati, teliti, dan sudah saya tanyakan sing bener-bener ngerteni ilmu ngonoan iki ya dulur ya. Ndak ada ilmu menggandakan uang itu, ndak ada dulur. Kecuali orang-orang yang dianugerahi karomah oleh Tuhan ya, yang mana memang untuk menolongnya, dan itu yang namanya karomah itu nggak bisa dipertontonkan dulur, dipamerkan itu nggak bisa, apalagi dikoar-koarkan. Hal itu terjadi biasanya secara spontan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa menggandakan uang kalau nggak sulap sihir, ya itu bisa bantuan jin ya. Dulur mohon maaf kalau nanti durasinya kepanjangan. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya sendiri gitu dulur. Jadi gini, ini tidak memang ini berkaitan ya. Kalau ini menggandakan uang, videonya isinya, tapi kalau yang ini adalah menunjukkan emas yang terpendam. Jadi gini dulur, ini masih saudara saya nggih, dimana di situ mempunyai karangan yang luas ya. Di situ ada yang bilang kalau karangan dulur saya ini ada kerajaannya, di situ nyimpen emas ya, bisa diambil katanya. Ya itu saya menyaksikan ya dengan ibu saya sendiri, jadi tahu ya dimana waktu itu saudara saya itu percaya gitu dulur ya, kalau mengadakan ritual tersebut emas itu bisa diambil. Dan ternyata ya di situ disaksikan banyak orang ya masih dalam saudara sih. Tapi saya itu melihat sendiri dulur. Pada waktu itu mengadakan ritual yang mana mengambil emas itu ya, wujud emas. Semua melihatnya itu emas dulur, tapi saya tidak melihat bahwa itu emas. Tapi saya waktu itu karena belum cukup umur sih, maksudnya saya masih waktu itu lulus sekolah, tapi kan saya orangnya dulu diam, nggak berani ngomong-ngomong, itu nggak berani, jadi cuma saya lihat saja. Kemudian malamnya dulur, karena saking senengi jenenge emas segini loh dulur, itu sudah berapa ratus juta itu ya. Jadi paginya itu berubah jadi batu dulur, dan itu kalau menurut saya ya itu masuk ke nomor 2 tadi. Jadi tipuan mata, sihir ya, yang mana sebenarnya itu batu, tapi karena yang melihat itu disiwer kabeh, jadi terlihat seperti emas segini. Jadi dari cerita saya ini bisa diambil kesimpulan gitu lur, jangan gampang percaya ya, karena sesuatu wis to barang gaib kuwi kita itu gunakan pikiran, hati, dan perasaan kita, apakah itu benar apa enggak gitu loh. Ini sekedar berbagi cerita saja ya, pengalaman saya bahwa yang saya lihat itu sebenarnya hanya tipuan sihir saja, tapi karena yang melihat semuanya nggak tahu ya, mereka menganggapnya itu emas, seperti emas. Padahal dari awal itu sebenarnya saya itu tahu itu bukan emas, itu batu. Tapi ya sudahlah ya, ini bisa jadi pengalaman saja. Dan saudara saya itu ya yang punya rumah itu sekarang juga sudah almarhumah. Mudah-mudahan saja amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cara menggandakan uang dengan amalan-amalan tertentu. Nah, kalau yang ini andai pun benar, saya rasa itu tidak benar nggih dulur. Karena apa? Sama halnya dengan memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang Anda inginkan ya. Kita itu kalau meminta sama Tuhan itu menghamba, merendahkan diri ya. Tidak boleh kita menyuruh ya. Gusti Allah mbok sogok karo amalan, bacaan doa sekian berapa ribu gitu, supaya untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Itu tidak benar dulur. Harusnya kalau kita memang menginginkan uang kita tergandakan ya, ini cara yang benar ya. Yang pertama, perbaiki amalanmu. Ini berkaitan dengan ibadah dan juga sedekah. Lakukan dengan ikhlas dulur. Jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginanmu, tapi rayulah Tuhan dengan amalanmu, keikhlasanmu. Nggih, hasilnya nanti berbeda dulur yang dirasakan. Kemudian yang kedua, tingkatkan kemampuan ataupun bakatmu.
Nah, ini adalah yang menjadi batu loncatan rezekimu ya. Bisa meningkatkan kualitas hidupmu, bisa meningkatkan dan mensejahterakan kehidupanmu dengan mengasah bakatmu, dengan meningkatkan kemampuan yang Anda miliki, maka itu akan menjadi jembatan yang bisa melipat gandakan uangmu ataupun rezekimu. Kemudian yang ketiga, perbaiki adabmu sesama manusia juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Kebanyakan yang saya amati ya dulur, memang banyak sekali orang yang pandai, orang yang berilmu, tapi banyak yang meninggalkan adabnya. Apik karo sing gawe urip, tapi karo sak podo-podo omongane nyelekit, perbuatannya menyakitkan ya. Ini tidak imbang ya. Hubungan dengan Tuhan baik, tapi kalau sesama manusia rumangsa paling bener ya. Nah, ini yang membuat seseorang itu kadang pinter tapi glimpengan tok. Kena apa-apa nih? Golek pangan sandang dhewe bingung. Karena kadang rumangsa pinter kuwi mau lho dulur. Beda kalau orang yang bisa menjaga adabnya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik, maka lihatlah kehidupan kesehariannya, akan ada saja rezeki yang menghampirinya. Jadi di sini lebih tepatnya menggandakan uang dengan cara yang saya sampaikan ini adalah dengan melipat gandakan rezekimu ya. Dimana dengan meningkatkan kualitas Anda, kemampuan dan bakat Anda ya. Misalkan Anda seorang pedagang, dengan meningkatkan upgrade ilmu dagangnya, terus adabnya, terbukti membantu melipat gandakan rezekinya. Contohnya Anda dagang bisnis ya, biasanya itu sehari dapat 200.000. Karena Anda sudah melakukan dengan cara-cara seperti ini, maka rezeki yang Anda dapatkan berlipat ya, bisa 300, 400, 500 atau lebih dari itu. Jadi rezeki ini langsung Gusti Allah yang ngitung. Nah, maka dari itu dari awal sudah saya sampaikan bahwa kalau kita itu mengharapkan uang kita berlipat, coba lakukan hal-hal yang demikian ya. Karena saya nggak hanya ngomong dulur ya, saya itu juga praktek, saya juga neliti ya, tak delok siji-siji ini apakah benar seperti itu. Ternyata kalau kita ini bisa ngerumangsani ya diri kita ini, iso ngisori ya, itu ternyata terbukti betulan dulur. Tapi kalau soal rezeki itu jangan dihitung-hitung. Misalkan aku berbuat baik berarti olehku kudu sakmene, jangan seperti itu. Biar Tuhan saja yang hitung ya, biar Tuhan yang kasih lebih dari ekspektasi kita. Jadi dulur, keseluruhan dari isi video ini, cara menggandakan uang secara instan itu tidak ada nggih dulur. Yang saya jelaskan ini adalah cara menggandakan rezeki Anda melalui ya seperti yang saya sampaikan ini. Jangan salah paham, dipikir bener-bener ya apa yang saya sampaikan ini. Karena kalau cuma lihat judulnya, kemudian cuma lihat openingnya, pasti kemana-mana komentarnya. Niat saya itu baik supaya Anda itu tidak tertipu dengan sesuatu yang Anda tidak tahu ya, ben gak kejerumus gitu loh. Tapi ya banyak aja yang salah paham dengan isi videonya. Tapi tidak apa-apa lah, terima kasih nggih dulur yang sudah komentar. Yang baik-baik, doa yang baik itu kembali pada yang mendoakan nggih. Saya Fitri Ika. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.